di Palangkaraya ada seorang mahasiswi sampai berhenti kuliah gara-gara orang tuanya nangis kan ke rumah. Pak Taufik, tolong dong, ini anak saya nih nggak mau ngapa-ngapain, mandi pun nggak mau, sudah sebulan nggak mau makan. Hanya minum seperti itu sampai kurus sekali. Cowok cewek? Cewek. Bang Taufik. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ketemu lagi kita Bang. Alhamdulillah sehat, terima kasih Bang. Ahli hipnoterapi Kalteng, saya bisa sebut begitu Bang ya? Ya insya Allah. Sudah berapa lama nih Bang jadi sebagai ahli hipnoterapi ini? Kalau kita mengenal hipnoterapis ini udah lama, semenjak 2011 kita ikut pelatihan, namun kita mendalami menjadi seorang hipnoterapis baru 1 tahun ini. Masya Allah, keren ini. Hari ini kita akan kita mengulas banyak tentang hipnoterapi. Iya, siap. Iya, cuman masyarakat sering ini Bang, salah kaprah nih, hipnoterapi, hipnosis. Nah itu gimana itu Bang, sederhana? Hipnotis adalah satu keilmuannya. Keilmuannya. Hipnoterapis orang yang menterapi menggunakan ilmu hipnosis tersebut. Jadi ilmu ini artinya menurunkan gelombang bawah sadar kita. Kalau kita normal seperti ini namanya gelombang beta. Kemudian ada gelombang alfa, gelombang theta, dan gelombang delta. Nah, untuk terapi kita berada di gelombang theta. Itu nanti kita ulas banyak tuh di ini Bang ya. Tapi ini ya Bang ya, ini nggak ada unsur-unsur magic gitu ya? Nggak ada, ini memang murni ini aja ilmiah dan alamiah. Berarti nggak ada jin-jinan, nggak ada ini. Saya sedikit cerita. Ya. Jadi saya itu kenal dengan dunia hipnoterapi itu dari teman. Beliau tuh salah satu praktisi hipnoterapi dari Kaltim. Beliau ketua PWI Kaltim, Bang Endro namanya. Jadi saat itu kita lagi di Lombok bersama Bang Erik juga tuh. Saat itu di Lombok. Nah saat itu kita ke salah satu toko souvenir. Nah di toko souvenir itu kita diajak lah sama pimpinan Lombok Pos saat itu, direkturnya Bang Alfian, ke salah satu souvenir. Nah ternyata di souvenir itu menarik. Ada tas dari kulit ular. Saya ingat sekali itu, kulit ular. Kemudian istrinya Bang Alfian itu langsung menjauh. Loh kenapa, kata Bang Endro? Enggak, dia nih fobia kulit ular, fobia ular katanya. Pokoknya takut ini itu segala macam. Terus disitulah Bang Endro tuh akhirnya menceritakan bahwa dia bilang, boleh nggak aku hipnoterapi? Dia bilang. Oh jangan hipnotis, dia bilang gitu kan. Anda ini salah satu metode untuk mengubah fobia itu menjadi hal yang positif, seperti itu. Akhirnya saya sambil milih mutiara segala macam gitu. Terus kemudian Bang Endro ini sama istrinya Bung Alfian ini ngobrol. Mungkin ngobrolnya tuh nggak lama Bang. Ngobrol kenapa ini. Jadi kayak semacam konsultasi gitu. Ngobrol berdua ini. Nggak lama, mungkin sekitar 5-10 menit, tiba-tiba Bang Endro tuh bilang, mana tadi tas ininya? Tiba-tiba dari yang bertahun-tahun, kata Bung Alfian ini, tiba-tiba dia tuh langsung, coba dipegang katanya. Berani megang, habis itu diambil, terus dia lihat-lihat. Bagus ya, dia bilang. Saya tuh mikir, kok ini bener apa nggak sih, gitu kan? Tapi yang meyakinkan saya Bung Alfian, serius loh, istriku ini nggak pernah berani megang tas kulit ular, dia bilang. Dan hari itu langsung, ya boleh ya aku beli ini. Begitu cepat, begitu ini, Masya Allah. Ini mungkin yang awal perkenalan saya dengan hipnoterapi, hipnosis ini. Begitu hanya dengan kata-kata, seolah-olah gitu ya. Saya belum, makanya kita ini tapi bisa mengubah dia dalam waktu singkat. Dari yang sekian tahun tidak berani, bahkan jauh dia menjauh dia di depan mata saya, tiba-tiba megang, akhirnya beli begitu. Saya pun memang juga beli itu untuk istri seperti itu. Nah mungkin sebelum kita jauh,
Bang Taufik bisa menceritakan secara umum dulu seperti apa sih hipnoterapi itu, Bang? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam kehidupan kita, Bang, dalam alam bawah sadar kita ini 12% saja mengendalikan kehidupan kita. Oke. Sedangkan alam bawah sadar kita 88% mengendalikan kehidupan kita, kebiasaan kita, habit kita. Contoh, ketika kita belajar atau kita bekerja, kebiasaan kita berangkat menggunakan apa? Menggunakan sepeda motor dan sebagainya, itu rutinitas menaruh kunci di mana tempatnya, di lemari dan sebagainya. Itu kebiasaan. Nah, itu alam bawah sadar kita yang bekerja. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, takut ular, takut apa, fobia ketinggian dan sebagainya, itu berada di alam bawah sadar kita. Nah, yang ini yang akan kita rubah. Kebiasaan yang tadinya takut menjadi berani. Nah, begitu juga keadaan masyarakat sekarang ini yang stres, tertekan dan sebagainya, keseharian karena keadaan kehidupan dan sebagainya, kita hipnoterapi untuk berubah menjadi lebih semangat lagi apapun keadaannya. Jadi ini betul-betul ilmiah ya? Ilmiah. Ada metodenya gitu ya? Betul sekali. Bang Taufik sendiri kenal dengan hipnoterapi gimana ceritanya? Oke. Awal mula saya sebenarnya, saya kebetulan juga seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama. Jadi di Katingan ya? Di Katingan. Katingan bro? Katingan Hilir, ya daerah Kasongan. Jadi ada seorang praktisi kita, pimpinan hipnotis dari kepolisian, Pak Mikael, datang ke sekolah. Nyebutnya apa nih? Praktisi hipnosis, hipnoterapi? Hipnoterapi. Oke. Jadi beliau ini ketua PKHI atau kelompok hipnotis di Kalimantan Tengah. Ya. Sekalteng beliau? Sekalteng. Nah, beliau datang ke sekolah, menterapi anak-anak yang bermasalah. Dan alhamdulillah bisa. Apa aja tuh saat itu, Bang? Di saat itu, anak-anak yang agak malas belajar dan sebagainya, bertemu dengan beliau, setelah diterapi, kok jadi semangat besoknya. Nah, ini membuat saya terketuk ya sebagai seorang guru. Nah, saya harus belajar. Kemudian anak saya juga mengalami fobia. Fobia apa, Bang? Fobia naik mobil, kalau melihat mobil aja sudah muntah. Itu fisik atau? Ya, dari perasaan hingga menyebabkan psikosomatis ke tubuh. Oh, jadi yang kata orang mabuk, ini bukan mabuk jalan ya, tapi sebelum masuk mobil udah mendengar bahwa akan datang ke rumah pun dia takut. Masya Allah. Sedangkan dia harus mengikuti kegiatan sekolah di luar kota. Berarti jadi kalau misalnya ke Palangkal gitu nggak mungkin dia naik mobil? Ya, saya ngantar pakai sepeda motor. Walaupun hujan. Itu sudah berlaku dari dia kecil? Dari kecil, dari umur 4 tahun. Nah, itu kenapa? Ternyata karena ibunya juga mabuk mobil, naik mobilnya. Jadi dari situ tertanam. Oke. Terus dibawalah anak Bang Taufik ke Pak Mikael gitu. Ke Polres, 3 kali terapi. Setelah itu dia berani. Apa saat terapi itu apa sih, Bang? Ini terapi ya dengan kata-kata, diberi ada metodenya lah. Ada metodenya. Nah, di situ rahasia seorang hipnoterapis. Itu rahasia dapur nggak bisa. Berapa lama durasinya saat itu anak Bang Taufik untuk? 1 kali pertemuan. Kalau durasi sekitar 2 jam. 2 jam. Oh, lama ngobrol itu ya? Ngobrol 2 jam. Untuk memasuki gerbang alam bawah sadar kita ini kan ada filter mental. Oke. Ya, jadi kalau sudah bisa masuk ke alam bawah sadar kita ya, nah itu mudah sekali. Tetapi karena kita seperti orang dewasa ini, tentunya banyak sekali filter. Nih, hipnotis ini apa nih? Ini jangan-jangan berbahaya nih, jangan-jangan penipuan. Betul. Nah, iya. Itu pola-polanya maaf yang seperti kayak kita lihat di film-film itu kan duduk, relaksasi gitu, atau berhadapan begini atau gimana? Bisa, kita banyak metode. Tanpa tutup mata pun bisa. Walaupun hipnotis itu kan katanya artinya tidur. Tidur. Namun sekarang ini perkembangannya ada yang namanya waking hypnosis. Jadi dengan membuka mata seperti ini kita bisa. Yang penting hal apa yang tadi kita keluhkan bisa diselesaikan. Oke. Pada saat anak Bang Taufik terapi dengan Pak Mikael itu, Bang Taufik ikut? Mendengarkan itu ya? Ya, ikut. Oke. 1 kali terapi, 2 kali terapi sudah mulai ada kelihatan. Dari pertama kali terapi sudah berani. Apa yang di itu? Berani naik mobil sampai rumah. Langsung, walaupun muntah. Tapi
sebelumnya itu belum naik udah muntah? Dari jauh sudah nggak mau. Dari mendengar bahwa akan dijemput udah nggak mau naik mobil. Kemudian ini mau naik, tapi muntah total. Muntah sekitar ya di tengah perjalanan. Nah, yang kedua nggak lagi. Masya Allah. Ini ada lagi yang lebih. Entar, habis itu ketiga tetap terapi lagi? Yang ketiga bonus terapi. Beliau ke rumah, ini gimana nih katanya. Ayo kita jalan-jalan sama Om, keliling-keliling ke sana. Naik mobil? Naik mobil, nggak apa-apa. Masya Allah. Ini saya tuh masih kadang-kadang ini Bang Taufik, ya believe it or not gitu kan. Betul. Dari yang mengubah, iya betul. Tapi disitulah rahasianya hipnoterapi ya. Di situ rahasianya. Ada biaya nggak saat itu Bang? Ada. Oh ada. Terjangkau? Terjangkau. Oke. Nah, yang lebih menarik tadi apa, Bang? Ya. Nah, kebetulan istri saya sakit gigi. Oke. Jadi kami mau ke sana, kebetulan hari itu hujan. Ya. Nggak memungkinkan. Jadi lewat telepon. Jadi via telepon, kami minta video call. Ya. Di sana diterapi. Terapinya salah satunya terapi pemaafan. Dengan memaafkan gigi, wahai gigiku, maafkanlah aku. Selama ini aku tidak merawatmu. Tadinya nggak mau bergerak, nggak mau bekerja, cuma menahan sakit. Bahasa Banjarnya maharit sakit. Ya. Setelah itu, setelah diterapi setengah jam kemudian sudah bisa ke dapur, memasak dan sebagainya. Selama 3 hari sebelumnya itu kan masih di tempat tidur aja. Sesederhana itu seolah-olah gitu ya? Sesederhana itu. Ini ada lagi satu kejadian. Saya kayak ngomong dengan gigi gitu ya? Di Palangkaraya ada seorang mahasiswi sampai berhenti kuliah. Berhenti kuliah. Gara-gara orang tuanya nangis kan ke rumah. Pak Taufik, tolong dong. Ini anak saya nih nggak mau ngapa-ngapain, mandi pun nggak mau. Sudah sebulan. Sebulan? Nggak mau makan. Hah? Hanya minum seperti itu. Sampai kurus sekali. Cowok cewek? Cewek. Jadi kayak ODGJ gitu ya? Enggak sampai. Oh enggak sampai. Depresi. Tapi kayak depresi sekali gitu, depresi berat. Iya. Udah dibawa ke secara medis sudah? Sudah, ke dukun juga sudah. Non medis juga sudah. Medis sudah. Saat itu belum ada perkembangan signifikan gitu. Belum ada. Nggak mau bicara tetap. Setelah kita datang ke sana, kita gunakan teknik hipnoterapis. Ternyata sederhana sekali masalahnya. Berapa lama terapinya? Itu sekitar 20 menit sudah kita bisa masuk ke dalam kondisi tersebut. Sekitar kondisi theta tadi ya? Theta tadi sekitar 1 jam udah selesai. Ternyata ya sederhana sekali masalahnya. Maaf. Jadi setelah 1 jam tuh udah mau mandi, makan? Iya. Setelah saya pulang dari situ ada telepon, Pak, terima kasih sekali, ini anak saya udah mau mandi. Dari yang sebulan nggak mandi, nggak makan. Cucian di sampingnya itu nggak mau dicuci sama orang tuanya. Ternyata ininya? Ternyata sederhana sekali bahwa pacarnya mendua. Tuh Rik, hati-hati Rik. Pacar mendua katanya bikin depresi yang seharusnya kalau kita pikir secara logika cari lagi kan. Iya. Tapi ternyata itu membuat dia depresi sampai sebegitu ya? Sampai sebegitunya, luar biasa. Nah itu ternyata penanaman bahwa cinta dari pacar yang ini bisa masuk ke dalam kondisi alam bawah sadar sang gadis tersebut. Nah, yang saya penasaran, kan Bang Taufik ini orang nggak dikenal. Iya, betul. Dia dengan kondisi seperti itu, tiba-tiba Bang Taufik datang. Iya. Tentunya pasti punya teknik sendiri, Bang. Saya mengajak dia ngobrol. Betul. Itu awal dia deny dulu ya, blok dulu gitu. Betul, memblok. Ada filter mentalnya menahan. Filter mentalnya gitu ya. Nggak mau dia melihat orang agak sinis kan. Iya. Nah, tapi ada teknik-teknik sendiri yang akhirnya bisa masuk. Iya. Wah, luar biasa. Saya juga kadang terkejut juga, kok bisa ya. bahkan Bang Taufik yang sudah menjadi praktisi hipnoterapi ini kadang luar biasa gitu ya dengan ilmu yang diberikan Allah ini gitu ya. Saya takjub sendiri, kok bisa ya. Awalnya juga kadang-kadang bisa nggak ini? Coba setelah dicoba ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri. Bang Rohan juga tahu kan, waktu saya sekolah ini saya orang yang sangat pendiam sekali, nggak ya saya dalam kelas saja nggak mau kesana kemari. Ya. Bang Taufik ini teman SMP. Iya, beliau nih dulu introvert sekali gitu kan, tapi masya Allah sekarang. Iya.
Nggak. Jadi ada cerita lagi nggak, Bang? Ada. Ini seorang guru ya. Nah, cuma namanya saya rahasiakan. Iya, oke. Nah, jadi di suatu daerah, beliau ini mengalami tremor. Tremor? Oh, tremor, getar gitu ya? Getar. Luar biasa selama 3 tahun. Jadi apa? Kalau dia megang sesuatu atau pada saat apa dia tremor? Saat ketemu orang banyak atau ketemu seseorang yang asing. Oke, dia kayak ketakutan gitu ya? Ya, bergetar aja. Takutan ada apa nih? Beliau juga bingung, kenapa ini? Sebelumnya nggak seperti itu. Oh, tapi secara fisik beliau menerima orang, tapi badan dia nggak terima gitu? Badannya nggak terima. Baru dalam 3 tahun terakhir. Setelah kita terapi, ternyata diakibatkan oleh anak beliau yang sakit. Oke. Sehingga beliau merasa bersalah kalau meninggalkan anak ini. Oh, hanya itu? Hanya itu. Kemudian diterapi? Diterapi. Dalam 2 kali sesi, alhamdulillah tremornya udah berhenti. Masya Allah. Ini kan kadang kan kalau kita melihat, sambil diminum Bang ya. Okay. Kadang kita melihat secara medis nih gitu kan. Tremor itu kan disebabkan beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan salah satunya usia, saraf dan lain sebagainya. Tapi ini lebih ini berbeda. Kalau yang saraf tentunya kita nggak bisa juga. Lain ya. Itu ranahnya, ranah dokter. Oke. Karena itu medis. Ini ternyata di ranah alam bawah sadar. Oh, yang menyebabkan itu ya. Dan sekarang tremornya udah berhenti. Masya Allah ya. Keajaiban seolah-olah kayak keajaiban gitu loh. Bang Taufik saya. Yang saya cerita tadi kan, dari yang takut di depan saya dia tuh takut, jangan dia bilang kita mau deketin tas itu, enggak, jangan kulit ular tuh keluar, sampai akhirnya dia megang ini. Saat itu saya video rasanya, cuman sudah 2015 saya sama Mas Erik dan kawan-kawan saat itu puncak Hari Pers Nasional saat itu di sana berubah begitu. Nah, oke. Belum kita lebih ini menarik sekali ini. Kan ada ini kan seolah-olah nggak jauh nih dengan psikolog. Iya. Kan ada psikolog, psikiater gitu kan, ada ahli hipnoterapi. Ini diferensiasinya apa? Bedanya apa? Secara biar masyarakat bisa tahu nih Bang Taufik. Kalau psikolog tentunya ada keilmuan khusus beliau di bidang psikologinya. Nah, jadi kita ini hanya mendampingi dari bagian psikologi kemasyarakatan. Seandainya yang pengen ke psikiater tentunya memang harus ke psikiater. Harus ke psikiater. Masalah yang seperti yang dalam sekali ODGJ dan sebagainya itu harus ke psikiater. Oh, jadi psikiater ini udah bisa obat nih dia? Ya, beliau ada obatnya. Kalau psikolog belum boleh meresep gitu? Ya, sedangkan kami hipnoterapis hanya sekedar pendampingin aja. Ibaratnya kayak dokter ahli dan juga perawat gitu ya. Kami ini di luarnya aja. Gitu. Tapi pendekatan terapi seseorang psikolog dengan ahli hipnoterapi beda metode ya? Beda metode, walaupun hampir mirip. Dan bahkan ada psikolog yang memang menggabungkan dengan hipnoterapis. Oke. Ada. Iya, jadi dia juga belajar tentang metode. Betul sekali. Masya Allah. Jadi itu beda sederhananya gitu ya. Oke. Jadi berdasarkan cerita tadi kan banyak keajaiban yang luar biasa gitu pada saat kita bisa mengubah ketakutan orang, bisa mengubah kondisi fisik orang, tremor segala macam. Nah, pada saat di terapi, pada saat di hipnosis orang dengan kondisi theta tadi, sebenarnya apa sih yang dia rasai Bang Taufik? Kita kalau di hipnosis ini sebenarnya sadar aja. Sadar ya? Sadar. Dia bisa dengar nggak sih orang? Bisa mendengar. Misalkan kita hipnosis, dia pengen ke belakang. Pak, saya bangun dulu, saya mau ke belakang. Oh, bisa seperti itu. Oh, jadi dia kembali ke posisi beta dia gitu? Iya, ke beta dia. Jadi ini sebenarnya menurunkan gelombang otak. Kadang kita kalau orang biasa kan tentu agak kesulitan. Nah, kita sebagai hipnoterapis hanya sekedar membantu untuk itu. Menurunkan ke gelombang otak theta. Di situ kita menanamkan ke alam bawah sadarnya dengan kata-kata, dengan sugesti kita untuk apa yang dia inginkan. Jadi secara keilmuan itu memang posisi kondisi otak dalam kondisi theta, beta, kemudian apa? Alfa. Alfa itu memang betul-betul
Ada begitu ya? Ada. Bahkan ada dokter saraf yang juga ikut sebagai hipnoterapis. Nah, kebetulan di Banjar kan saya berteman juga dengan dokter saraf waktu ikut pelatihan itu. Dia ada alat khusus yang ini kan biasanya yang untuk gelombang saraf. Nah, itu bisa dicek di situ. Gelombang yang beta, alfa, theta pada proses hipnoterapi. Si pasien ini gitu ya? Pasiennya. Dia ya. Berarti bisa ketahuan, oh dia sudah theta nih gitu ya? Iya, ketahuan. Cuma hanya dokter saraf kan yang punya seperti itu. Oke. Jadi si pasien ini pada saat ini yang dia rasakan itu dia sadar, dia bisa mendengar gitu ya. Tapi fokus pada sang hipnoterapis. Bahkan dia bisa bangun gitu ya. Bisa bangun. Tapi kalau dia menolak, nggak bisa masuk ke theta dia tadi ya. Bisa masuk. Karena filter mentalnya tadi. Nah, kita bagaimana cara mengakali filter mental ini supaya bisa menanamkan hal-hal positif yang diinginkan. Itu tugas dari hipnoterapis. Menghilangkan hal-hal negatif, menghapusnya, kemudian memasukkan hal-hal positif. Oke. Bang Taufik ini kayak saya lihat ya, ada sejumlah titel yang mengikuti nama Bang Taufik di luar keguruan Bang Taufik. Yang ini saya mungkin nanti pendengar atau yang melihat dari podcast Ruang Redaksi kita bertanya-tanya nih, Taufik CT NNLP CHT CI. Ini bisa dijelasin nih Bang. Oke. Untuk CHT itu namanya Certified Hypnotherapist. Nah, jadi bahwa kita menjadi seorang hipnoterapis harus mendapatkan CT ini ya? CHT. Kalau CT itu Certified Trainer untuk NLP-nya. NLP-nya, oke. NLP ini kecabang dari keilmuan hipnosis lagi. Yang ditemukan John Grinder dan Richard Bandler. Masya Allah. Sebenarnya hipnoterapi juga, kemudian beliau berdua meneliti menjadi NLP, Neuro Linguistic Programming. Kalau CI-nya? CI itu Certificate Instruktur Hipnoterapi. Oke, jadi Bang Taufik ini sudah instruktur, trainer juga, jadi bisa mengajarkan orang untuk menjadi seorang hipnoterapi gitu? Insya Allah bisa. Oh, udah ada sertifikatnya? Sudah ada sertifikatnya. Jadi setelah tadi keputus nih ceritanya. Setelah anak sembuh, kemudian memutuskan untuk mendalami hipnoterapi. Sama siapa? Sama Pak Mikel itu? Saya lanjut lagi di Banjar dengan Pak Insinyur Yusril. Ada tahapannya nggak? Ada tahapan. Pendidikan ini? Iya. Jadi untuk bisa menjadi seorang trainer hipnoterapis, beliau ada instruktur khusus tersebut. Nah, kebetulan kami juga bisa untuk sampai level master juga bisa. Oh, jadi di Banjar ini masih apa? Level 2 untuk di IHC ya. Kebetulan kami ini ada beberapa tempat belajar, Bang. Nah. Ya, saya saya kenal itu Adiwe Gunawan itu. Betul, itu memang ikonik sekali di hipnoterapi. Beliau nasional kan? Nasional itu memang menjadi puncaknya hipnoterapi. Tapi ada juga yang bagian dari hipnoterapi ketimuran, Dr. Mangku di Bali. Ini gaya timur. Kebetulan saya juga sudah. Metodenya beda gitu? Beda. Beliau doktornya di bidang hipnoterapi timuran, namanya teohipnoterapi, penemuan beliau. Disertasinya. Beda gitu ya? Kebetulan saya juga belajar di sana. Masya Allah. Jadi terus memperdalam ilmu-ilmu hipnoterapi gitu ya. Saya sampai ke Denpasar juga belajar dengan beliau. Masya Allah, serius sekali ya? Iya. Gimana? Gurunya gimana? Jadi anak-anak sambil ada yang malas belajar atau apa sambil melakukan pendekatan hipnoterapi gitu ya? Iya. Dulunya kaku sekali proses pembelajaran. Setelah kita menggunakan hipnoterapis menjadi semangat anak-anak yang tadi malas, kita terapi. Siapapun yang agak bermasalah di sekolah, kita terapi terus lah. Masya Allah. Nih, menarik nih, kan orang kalau sudah ingat tentang hipnoterapi atau yang lebih banyak masyarakat salah menyebutnya hipnotis gitu ya. Itu kalau dalam kondisi theta terhipnotis itu bisa membuka rahasia orang nggak sih? Nah, kita ada sumpahnya sebagai seorang hipnoterapis tidak boleh kan kayak, maaf nih saya potong, kayak uya-kuya gitu. Jadi kan dia kayak dulu tuh, tapi kayaknya kebutuhan TV itu ya. Itu untuk panggung aja. Panggung gitu ya. Stage hypnosis.
Memang hiburan ya? Memang hiburan, memang sudah disetting di belakang. Oke. Kalau kita hipnoterapis, kalau si kliennya nggak mau untuk membuka rahasia, nggak mau. Sebenarnya apa yang dikeluhkan, apa yang ingin dirubah, itu aja. Selebihnya ya nggak bisa kita. Jadi harus ada izin dari diri sendiri, dari sang klien. Jadi nggak bisa membuat orang membuka rahasianya gitu ya? Nggak bisa. Untuk memaksa dia berkata jujur? Itu nggak bisa, itu ranahnya beda. Artinya dia dalam kondisi itu dia tetap bisa berbohong? Bisa. Yang penting kalau ingin membuka kejujuran, dia harus mengizinkan dulu. Oke, berarti tetap jadi filter bloknya tadi. Betul, itu ya? Betul, harus mengizinkan. Ada nggak pernah punya pengalaman yang orang ini mau membuka istilahnya cerita hidupnya segala macam gitu, Bang Taufik? Ya, seringkali misalkan saya naik taksi dengan sopir, membuka tentang pengalaman kehidupannya begini dan begitu seterusnya, banyak juga. Oh, jadi tidak mesti ini ya, sambil di mobil sambil sambil ngobrol kayak gini. Ngobrol. Kan hipnotis itu yang tujuannya sebenarnya, kalau pengertiannya sekarang yang kami ikuti, kemampuan memasukkan ide kita ke orang lain. Ketika ide positif tentunya ya. Ketika ide positif kita diterima, itu sudah hipnotis. Oke. Jadi dasar pemahaman sederhananya seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi berbahaya nggak sih sebenarnya hipnosis ini? Artinya pada saat orang di posisi masuk ke theta tadi, kemudian diberikan sugesti segala macam sugesti gitu, itu nanti jangka panjang berpengaruh nggak sih gitu ya? Malah menjadi hal yang positif, malah bagus sekali untuk hipnoterapis ini. Jadi kalau kita terus beri sugesti, karena kita beri sugesti terus menerus hal-hal yang baik, maka akan menjadi baik. Berarti nanti bisa dicoba nih ya dengan beberapa kawan di redaksi yang mungkin punya Bu Sekret, mungkin punya fobia ketakutan gitu. Ular katanya gitu. Iya. Kita ada beberapa tekniknya juga. Iya, begitu. Atau sebaliknya, Bang Taufik, kalau misalnya diberi sugesti yang tapi itu terkait dengan sumpah ya, justru yang ke arah negatif gitu, sebenarnya bisa gitu. Nah, itu yang tergantung yang pribadi yang si orangnya. Itu biasanya untuk kepentingan state hipnosis saja. Oh, state aja ya. Untuk pertunjukan. Tapi kalau untuk hipnoterapi, namanya terapi kan untuk menyembuhkan. Kita tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang negatif. Oke. Jadi secara umum banyak hal yang bisa dibantu dengan hipnoterapi ini. Banyak gitu sekali. Ya. Apa aja sih, Bang, secara ini yang Abang ini buka rumah terapis berarti ya? Buka. Di mana, Bang? Kalau kita di Palangkaraya, kebetulan gini kita bersama komunitas kita, ada Hypnocare di Jalan Yosudarso 9 di situ. Yosudarso 9, ada Coach Maidani dan teman-teman di masuk Yosudarso 9. Di situ ada sebuah ruko kecil di situ. Nah, di situ ada tulisan apa, Bang? Hypnocare di situ. Hypnocare gitu ya. Kalau saya di Kasongan. Ada berapa? Bang Taufik juga jadi praktisi di situ. Nah, saya juga jadi praktisi di situ. Ada berapa orang, Bang? Ada 4. Salah satunya juga ada polisi. Oh, polisi juga. Beliau bersertifikat semua tentunya. Bersertifikat. Oke. Kemudian di Bang Taufik di Kasongannya ya? Di Kasongannya. Di mana, Bang? Saya di rumah, kebetulan dibuka di rumah ya, di Jalan Aries 3 nomor F43 Kasongan. Aries 3 nomor 43. Jadi kalau ini ada nomor telepon ya? Ada. Oke. Di sini nih. Iya. Ya, nanti tukang edit yang nulis. Oke, siap. Oh, jadi ini. Oke. Jadi banyak hal positif nih kan? Ya, banyak positif. Memungkinkan nggak ini disalahgunakan oleh oknum-oknum? Saya rasa tidak. Karena kita memang harus berada di bawah bendera komunitas-komunitas. Jadi kalau yang pribadi menyalahgunakan tentunya berurusan dengan hukum juga gitu kan. Nah, itu yang ditakutkan. Sedang kita pengennya hipnoterapi ini positif dan bisa memasyarakat di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi komunitas ini menjadi sebuah wadah sharing, konsultasi, bahkan menjaga ke sesama hipnoterapis ini gitu ya. Betul sekali.
Oke, jadi kalau di Kalteng sendiri hampir merata seluruh kabupaten? Kalteng baru sebenarnya ini baru ada 4 orang. Oh ya, yang itu tadi? Kalau yang termasuk Bang? Ya, kalau yang sudah belajar ada 100 lebih, namun yang menjadi hipnoterapis baru ada 4. Oh, berarti saya bisa nih? Bisa. Oh, investasi apa, waktu, uang segala macam untuk belajar tentang hipnoterapis ini lumayan? Lumayan. Ya. Memang ada harga yang harus dibayar gitu ya? Kalau boleh tahu untuk sekali konsultasi ke kawan-kawan hipnoterapis seperti apa tarifnya? Tarifnya untuk di Palangkaraya ini berkisar antara, kalau yang biasa ya, untuk kasus-kasus biasa biasanya antara 4. Apa nih kasus biasa itu apa? Kasus biasa misalkan kecemasan. Oke. Kecemasan yang berlebihan, nah itu kasus-kasus biasa. Panik attack kata orang gitu ya? Panik attack. Nah, kalau sudah depresi berat tentunya ini kita sifatnya ya. Itu kayak yang mahasiswa tadi itu ya? Iya. Oke. Atau yang ini masalah-masalah ya saat inilah fenomena di masyarakat saat ini. Kalau caleg stres ini? Boleh, kami siap untuk membantu. Ini masuk apa? Kategori berat atau apa kalau caleg-caleg stres gitu ya? Tergantung dari ini, kita konsultasi dulu. Oh, jadi ada sebelum masuk ke terapi itu ada konsultasi dulu? Harus konsultasi dulu. Seperti apa kondisinya sekarang? Betul sekali. Nah, kondisi yang biasa tadi bagaimana tuh untuk terapinya? Biasanya kecemasan itu kita konsultasi, tingkat kecemasannya kita ukur, ada ukurannya. Oke. Setelah itu kita terapi, keberhasilannya seberapa persen, dan itu tidak bisa sekali, ada beberapa kali. Ya. Untuk kalau boleh tahu biayanya itu seperti apa? Oh ya, kalau di Palangkaraya kisarannya antara 500 sampai 600 ribu per 2 jam per sesi ini. Per sesi. Per sesi. Oke. Kalau untuk yang berat? Yang beratnya kisarannya sekitar 5 atau 6 juta. 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Itu bisa orangnya datang atau kita bisa visit ke rumah? Visit ya. Nah, visit ke rumah. Kecenderungan kalau sudah berat nih biasanya kayaknya visit ya? Ya visit tentunya, karena sifatnya pribadi rahasia. Oke. Oh, karena kondisi itu tadi ya. Itu transparan itu harga itu pada saat konsultasi begitu? Nah, kita buka dulu. Kita buka duluan sebelum kita memasuki bahwa ini kami seperti ini biayanya. Harganya kami seperti ini untuk terapi, karena itu biaya pengganti jam kita dan sebagainya. Ya, itu ada standarisasi nasionalnya atau ada kesepakatan dari komunitas itu? Oh ya, kesepakatan itu. Kesepakatan gitu. Kalau di standar nasional tentu lebih tinggi lagi. Iya ya. Bahkan ada yang sampai 2,5 sampai 4 juta per sesi. Untuk yang ringan saja padahal. Yang ringan saja. Oh, Masya Allah gitu. Bagaimana animo masyarakat sejauh ini yang datang untuk konsultasi, untuk lebih dalam memaksimalkan ilmu hipnoterapi ini seperti apa, Bang Taufik? Untuk saat ini luar biasa. Di tempat kami di komunitas di Palangkaraya ini sudah antri 700 orang lebih sudah selama 7 bulan ini. Selama 7 bulan sudah 700 orang? Dengan teman-teman di Palangkaraya. Itu promonya lewat mana? Kalau dengan teman-teman kami ada dari Instagram, ada Facebook, dan juga sosmed yang lain. Apa Instagramnya apa, Bang? Hypnocare. Kalau di TikTok juga ada juga. Itu ada contoh-contoh keberhasilannya? Ya, ada di situ. Oke. Di Katingan Instagram sendiri atau sama bareng? Sama. Nanti kami khusus akan buat di Instagram tersendiri nanti. Oke. Oh ya, lupa. Hipnoterapi ini pengobatan secara verbal saja atau ada fisiknya juga? Secara verbal aja. Berarti tidak? Ya, tidak ke fisik. Nggak ada sentuhan touching? Sedikit ada. Kalau dari beberapa sesi terapi ada untuk sekedar mengetahui kondisi keadaan ini. Tapi kita izin juga dulu ya. Iya. Sekedar di tangan. Bukan yang tidur kamu gitu kan? Nggak ada yang itu tuh gimana tuh? Sugesti suara itu apa untuk stage aja? Ya, itu ada bagian-bagiannya tergantung dari orang yang apakah ini visual, apakah auditory,
atau kinestetik. Kinestetik. Oh, balik lagi ke ilmu psikologi ya nanti ya. Psikologi lagi. Oh, jadi orang-orang dengan sanguin seperti ini perlakuannya, korelik seperti ini, melankolik, itu juga terbagi nanti. Terbagi karena untuk memasuki seseorang tentu berbeda-beda caranya. Kalau visual, kalau kita masukkan secara audio tentunya sulit ya. Ya. Jadi harus menggunakan teknik visual juga. Gitu juga orang auditori. Kalau kita gunakan teknik visual tentunya agak kesulitan kita masuk ke alam bawah sadarnya. Itu diketahui dari jam terbang tentunya, atau dari pada saat konsultasi berarti ya? Ya, tentu pada saat konsultasi. Oh, Masya Allah. Berarti sekali lagi kan tadi banyak nih 700 orang itu yang sudah ikut di terapi. Sudah terapi gitu ya. Ada yang dari 7 ini ada cerita yang menarik nggak sih Bang Taufik? Dari cerita teman ini yang perubahan luar biasa. Oh ya, ada mengenai LGBT. Ah tuh denger Rick, LGBT Rick. Gak saya sebutkan namanya. Ya, jangan sebut aja inisial gitu. Gitu, Erik gitu. Jadi beliau ini sebenarnya memang keinginan diri sendiri untuk berubah menjadi seorang lelaki sejati. Oke. Beliau terkondisi gay gitu ya. Gay. Oke. Sudah beberapa tahun. Dan beliau menderita. Senior atau? Senior, usia ini ya? Ya, hampir kayak kita nih, 40-an. 40-an, oke. Jadi ini inisiatif dia sendiri? Inisiatif dia sendiri, dari provinsi lain lagi. Oke. Kemudian dia datang? Dia datang, hadir. Dengan Bang Taufik atau teman Bang Taufik? Teman saya. Oke. Jadi di terapi beliau, alhamdulillah dalam 3 sesi terapi, sudah kembali normal. Jadi LGBT sendiri, mereka-mereka yang di LGBT ini, mereka yang secara keilmuan hipnosis ini bisa diterapi juga? Bisa, yang penting mau. Jadi intinya mau dulu. Enggak, mereka ini di kondisi apa? Kenapa bisa di kondisi itu? Karena kalau sudut pandang hipnoterapi. Oh ya, karena terbiasa dari kecil. Misalkan ketika dia joget-joget seperti wanita, kemudian ditepuk tangan nih, dia merasa bahagia, pembenaran bagi dirinya. Bahwa ini, wah, dia pakai lipstick misalnya atau apa gitu. Iya, dia tepoki, wah bagus dan sebagainya, dia senang. Nah, itu secara tidak sadar masuk alam bawah sadarnya, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Oke. Tapi kuncinya izin dari diri dia itu tadi. Kemauan dari dirinya. Berbeda kalau misalnya ada si keluarga membawa keluarga dia yang kondisi maaf misalnya LGBT untuk minta di terapi, tapi dia menolak si orangnya. Nah itu kita agak sulit ya, kemungkinan cuma 20% keberhasilannya. Karena dia filter itu tadi ya, apa istilahnya? Ya blok mental atau filter mental. Filter mental itu tadi. Ini berbeda, dia mempunyai keinginan besar gitu ya? Keinginan besar. Nah itu tentunya bisa sampai 90 bahkan 100% keberhasilannya. Jadi intinya rupanya di kemauan kita. Dan dia berubah akhirnya? Berubah. Alhamdulillah berubah. Gestur tubuhnya, kebiasaannya, itu permanen gak sih Bang Taufik kayak gitu tuh? Permanen. Atau bisa balik lagi nanti? Ada potensi? Potensi balik kalau kita ke dalam lingkungan tersebut lagi. Kita keinginan untuk kembali berada. Jadi lingkungan ini luar biasa sekali pengaruhnya. Oke. Berarti sama seperti sederhana misalnya pengen berhenti ngerokok misalnya begitu ya? Itu juga sama, bisa? Bisa, kalau ada keinginan atau kemauan yang kuat. Kalau hanya sekedar main-main tentunya ya bisa balik lagi dalam 1-2 hari. Oh, berarti harus match ya antara si klien ini memang pengen berubah, melawan fobianya segala macam dengan si hipnoterapis. Betul sekali. Oh, begitu ya. Jadi banyak hal nih ya bisa dilakukan kawan-kawan hipnoterapis ini ya, untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Iya. Apa nih? Ada istilahnya keinginan besar dari kawan-kawan Hypnolution. Ini trainernya ya? Iya, trainer. Uang pusat gitu ya. Iya. Nah, keinginan dari kawan-kawan hipnoterapi di Palangkaraya di Kalimantan Tengah untuk masyarakat apa? Ya. Keinginan kami hipnoterapis ini sebagai bagian wadah untuk memperbaiki mental masyarakat kita, memperbaiki hal-hal yang menyebabkan depresi, stres dan sebagainya. Kami ada wadah. Jangan takut
ada wadahnya, yaitu di hipnoterapis yang ada di Palangkaraya dan Katunya. Yosudarso 9 tadi ya. Dan juga di Kasongan juga. Itu legalitasnya bagaimana Bang? Legalitas kita berpegang di pusat, kebetulan izinnya ada dari Menkumham juga, kita kebetulan di sana ya. Kemudian dari kesehatan tentunya, kawan-kawan di Palangkaraya, izin dari Depkes sebagai pengobat tradisional. Oke. Jadi legal nih ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke situ, bukan sesuatu yang ilegal gitu ya. Dan ini bagian pendamping dari pengobatan secara medis. Iya, betul sekali. Artinya bukan ke kami aja, nggak perlu ke medis, bukan begitu ya Bang? Enggak, jangan. Kita hanya pendamping aja. Pendamping aja, dan tentunya apapun hasilnya itu tetap dengan izin Tuhan juga gitu ya, dengan izin Allah gitu. Tentunya. Dan ini terbuka untuk semua agama ya Bang ya? Semua agama. Ya, yang ditangani ya, bukan hanya Islam, Kristen, Katolik saja, tapi semua agama. Iya, siapapun yang datang dengan tangan terbuka, siap memberikan maksimal gitu ya. Insya Allah siap. Oke, terakhir Bang, mungkin apa nih Bang harapan sekali lagi penegasan untuk masyarakat kita yang kondisi sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang terus menekankan, juga membuat kondisi ketakutan diri, stres dan lain sebagainya, beras naik, kok ini naik dan lain sebagainya. Tekanan hidup lah Bang, tekanan hidup selama ini. Seperti apa kalau dari pakar hipnoterapi melihat bagaimana supaya masyarakat kita ini bisa menjalani hidup dengan lebih baik, hidup dengan lebih tenang, bekerja lebih nyaman, itu seperti apa Bang mungkin Bang? Yakinlah bahwa masa depan itu lebih baik untuk diri masyarakat kita. Jangan lihat ke belakang, melihat hal-hal yang negatif, tapi yakin bahwa kita bisa untuk lebih sukses, bisa untuk menjadi lebih kuat lagi, bisa lebih sehat lagi. Jadi semangatnya. Kalau masih stres, silahkan datang ke Hipnoterapi Center gitu. Terima kasih Bang Taufik. Kita bisa lanjut lagi nanti, mungkin kita bisa langsung ke kondisi bagaimana saat menterapis ya. Siap. Kita bisa ngelihat, kita bahkan bisa ngobrol dengan orang-orang yang sudah sembuh, sudah berubah setelah mendapat hipnoterapi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang. Sukses Bang ya. Terima kasih.